Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya tidak percaya, pasti bohongnya. Ayo rame-rame, aminin. Ya Allah, Amin. jika ada di antara umat Islam Amin. yang ada di Jakarta ini, Amin. yang sudah dinasehati ulama, Amin. sudah dikasih tahu ulama, Amin. agar jangan memilih pemimpin kafir, Amin. tapi dia tetap bandel ya Allah, Amin. dia tetap ngotot ya Allah, Amin. bukan karena dia tidak tahu ya Allah, Amin. tapi dia ingin melawan engkau, Amin. dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya. Amin. Seretkan rezekinya. Amin. Jangan berkahi nafkahnya. Amin. Jangan sembuhkan penyakitnya. Amin. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Amin. Biar susah jalan hidupnya. Amin. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Amin. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari.
ini Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Sakir, Kir, Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Bonjol. Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh kita kenal Cuk Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya. Banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib. Nggak ada itu. Nggak usah dilanjutkan. Di Ponegoro, ini. Itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong.
Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis.
sertifikat habaib. Bisa jadi Habib walaupun nasabnya bukan Habib. Kok bisa Habib? Gampang. Mau tahu? Mau tahu enggak? Wani piro. Mahal ini. Nasab tetap Al-Jawi tapi status Habib. Nasab Al-Banteni, ya As-Solowi, Al-Purwokertoi, Banjarnegarai, tapi status Habib. Wani piro. Gaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi Habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan.
Nabi dan bisa datangkan keberkahan, ternyata acara untuk mendatangkan cuan. Sungguh aneh, masih ada saja orang yang percaya ini adalah rambut Nabi, padahal Nabi tak meninggalkan sesuatu hal, kecuali hanya dua saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tak akan sesat selama-lamanya. Anehnya lagi, kepercayaan mereka tertanam oleh seorang mantan napi yang terkena kasus penipuan dalam pengobatan. Padahal acaranya hanya untuk mendapatkan cuan dari sumbangan. Bagaimana nanti ketika turun Dajjal yang membawa keajaiban dan melakukan fitnah penipuan? Apakah mereka juga termasuk yang akan mengikutinya? Dari dulu Nabi sudah wasiatkan akan datang zaman di mana zaman itu zaman fitnatus sarra atau fitnah sarra, fitnah orang ngagul-ngagul kemuliaan. Siapa mereka? Mereka orang yang mengaku-ngaku keturunanku, namun mereka bukan. Itulah tadi beberapa khurafat-khurafat dan perilaku para kabib-kabib yang mendoktrin mukibinnya, dan pencerahan dari guru gembul di Rabita Alawiyah membabat habis argumen-argumen dan stigma yang diberikan oleh para kabib-kabib. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.